Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Asmi Arisa Harahap dengan NIM 0604211001 dari Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang psikologi sosial yang telah saya ambil poin-poin pentingnya dan saya jadikan seperti yang di belakang ini. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian psikologi sosial. Psikologi sosial secara umum merupakan suatu ilmu yang membicarakan atau membahas mengenai tingkah laku individu terhadap lingkungan sosial dan budayanya. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian psikologi sosial menurut para ahli. Menurut Sherif dan Musper, pada tahun 1956, psikologi sosial adalah ilmu tentang pengalaman dan perilaku individu dalam kaitannya dengan situasi stimulus sosial. Nah, yang ketiga, kita akan membahas tentang akar historis psikologi sosial. Yang pertama, teori psikoanalisa, yaitu perilaku yang dimotivasi dari dalam oleh dorongan dari impuls internal yang kuat, atau perilaku orang dewasa dibentuk oleh konflik psikologis yang belum terselesaikan yang dapat dirunut kembali hingga ke pengalaman masa kanak-kanak dalam keluarga, atau bisa saja kekuatan batin baik kesadaran maupun bawah sadar memberi kekuatan dan mempengaruhi perilaku. Nah, yang kedua, teori behaviorisme, yaitu perilaku yang dibentuk atau dipengaruhi oleh lingkungan, atau perilaku adalah hasil dari proses belajar dari masa lalu. Nah, yang ketiga, teori Gestalt, yaitu orang yang membentuk persepsi yang koheren dan bermakna berdasarkan keseluruhan, bukan dari bagian-bagian. Yang terakhir adalah teori kognitif, yaitu teori yang mempelajari tentang cara manusia menerima, mempersepsi, mempelajari, menalar, mengingat, dan berpikir tentang usaha informasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kognisi sosial. Kognisi sosial adalah cara yang terjadi pada seorang individu untuk mengingat, menganalisa, serta menggunakan informasi yang didapatkan dari kejadian-kejadian sosial. Kalau menurut para ahli, yaitu Baron dan Barney, pada tahun 2003, kognisi sosial adalah cara kita menginterpretasikan, menganalisis, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang skema. Skema adalah kerangka mental yang berpusat pada tema-tema yang membantu kita untuk mengorganisasikan dan menggunakan informasi sosial. Menurut Taylor, pada tahun 2009, skema merupakan seperangkat tatanan struktur pengetahuan atau pemahaman mengenai beberapa konsep atau stimulus. Pengaruh skema terhadap kognisi sosial: yang pertama, skema menimbulkan efek yang kuat pada 3 proses dasar, yaitu yang pertama atensi, yang kedua encoding, dan yang ketiga retrieval. Nah, yang kedua adalah mempengaruhi apa yang kita perhatikan, apa yang masuk ke dalam pikiran kita, apa yang masuk ke dalam ingatan kita, dan apa yang kita ingat, sehingga distorsi pada pemahaman peran penting dalam dunia sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang jalan pintas mental. Nah, yang dimana kesalahan yang dilakukan individu antara lain, yang pertama berpikir jalan pintas, di mana seseorang malas berpikir sehingga ia menyederhanakan suatu peristiwa yang dialaminya. Contoh, pada saat dosen memberikan tugas atau memberikan ujian kepada mahasiswanya, salah seorang mahasiswa yang malas tersebut akan melakukan hal-hal untuk menyederhanakan tugas-tugas tersebut, seperti ngejoki atau menyuruh temannya untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, yang kedua adalah berpikir ilusi, kesalahan dalam persepsi sesuatu. Nah, yang dimana kita berharap atau mengilusinasikan sesuatu yang tidak sesuai atau jauh dari persepsi sebenarnya. Nah, yang ketiga adalah halo effect. Halo effect terjadi pada saat pertemuan pertama kali antara individu dengan individu lain. Nah, yang dimana individu pertama akan dibutakan atau dikaburkan oleh penampilan individu lain, sehingga membentuk kesan yang salah mengenai individu lain tersebut. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang persepsi sosial. Persepsi sosial menurut Tayford pada tahun 2008, persepsi sosial adalah studi terhadap bagaimana
bagaimana orang membentuk kesan dan membuat kesimpulan tentang orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sosial adalah yang pertama faktor penerima, yang kedua adalah faktor situasi, yang ketiga adalah faktor objek sasaran. Persepsi sosial sebagai proses. Yang pertama, memperhatikan tanda-tanda nonverbal. Yang kedua, secara terintegrasi menggabungkan tanda-tanda nonverbal dengan tanda-tanda verbal. Yang ketiga, menyimpulkan karakteristik tertentu tentang individu lain. Yang keempat, terjadi bias persepsi. Seperti contohnya, dia rapi, dia ganteng, sama dengan dia adalah orang baik. Yang kedua adalah dia berantakan, dia juga buruk rupa ataupun jelek. Pasti saya akan membentuk kesan pasti dia orang jahat. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai psikologi sosial. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.